Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Afril di pelajaran seni budaya. Sebelum PTS kemarin, kita sudah belajar tentang seni rupa dan sekarang kita akan belajar tentang seni musik. Oke, nah sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, nah setelah berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kalian mengetahui apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, hal itu bisa kalian baca di sini ya. Oke, atau kalian juga bisa sambil dibuka juga buku mata pelajarannya, bab 3 ya. Ada di situ adalah bernyanyi secara unisono. Ya, bernyanyi secara unisono itu apa sih? Pernah dengar? Oke, kalau belum pernah dengar, yuk kita sama-sama pelajari. Oke, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Maksudnya satu suara itu apa sih? Nah, maksudnya itu adalah menggunakan satu nada dasar. Ya, maksudnya satu nada dasar itu adalah maksudnya nggak ada nada dengan not yang tinggi atau dengan not yang rendah. Jadi nadanya itu yang satu itu saja gitu ya. Sampai sini kebayang? Oke, kalau belum kebayang, yuk kita simak video berikut. Di sini ada 2 video. Nah, kita tonton satu-satu ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabidi di burung bari-bari. Masak sabidi di burung bari-bari. Ya, itu adalah video yang pertama. Kemudian ini adalah video yang kedua. Oke, itu tadi adalah 2 video. Nah, kemudian yang manakah yang menggambarkan kegiatan bernyanyi unisono? Apakah video pertama atau video kedua? Oke, kita bahas satu-satu ya. Video yang pertama itu adalah disebut dengan bernyanyi solo. Kenapa dia disebut dengan bernyanyi solo? Karena dia bernyanyi sendiri. Walaupun di belakangnya banyak yang mengiringinya. Gitu ya, ada yang main gitar, ada yang main biola, ada yang main apa tuh, kecrekan ya, ya itulah pokoknya ya. Nah, itu yang namanya nyanyi solo, yang nyanyi sendiri satu orang. Nah, kalau yang bernyanyi 2 orang namanya siapa? Namanya apa? Oke, namanya adalah duet. Kalau yang bertiga? Ya, betul, trio dan lain-lain. Nah, kalau video yang berempat ini ya, ini adalah yang disebut dengan bernyanyi secara unisono. Nah, kenapa begitu? Karena mereka bernyanyi secara bersama-sama dan menggunakan satu nada dasar gitu ya. Jadi nadanya nggak ada yang pakai nada yang tinggi, nada yang rendah, kayak yang videonya siapa tuh yang di TikTok tuh yang di viral, yang Jebung nyanyi tuh yang yang gitu-gitu kan ada tuh ntar duet-duetnya, nadanya dibikin kayak apa, nadanya dibikin apa. Nah, itu maksudnya adalah kayak gitu ya, nada tinggi, nada rendah. Nah, oke, sampai sini paham? Alhamdulillah ya, kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk bernyanyi unisono supaya suaranya bagus, supaya nyanyinya maksimal gitu. Nah, di sini tekniknya ada 2 yang kita gunakan. Yang pertama adalah teknik vokal, yang pertama adalah teknik vokal, yang kedua adalah teknik pernapasan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa sih teknik vokal itu? Pernah dengar?
Ya, betul. Adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar gitu. Gimana caranya? Nah, teknik vokal ini ada 3. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua phrasing, yang ketiga adalah intonasi. Oke, apa aja sih itu? Nah, artikulasi pertama adalah cara pengucapan kata demi kata dengan baik dan benar. Gitu. Jadi kalau ada vokal A, I, U, E, O tuh benar-benar dikeluarin A, I, U, E, O gitu. Kalau A mangap, kalau O monyong gitu ya. Kalau I giginya kelihatan, I gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi suaranya harus benar-benar jelas. Itu namanya artikulasi. Yang kedua adalah phrasing. Apa sih phrasing? Adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Tuh, misalnya ada lagu Indonesian Idol gitu, misalnya lagu ku di sini karena kau yang memilihku. Nah, itu ya kalau misalnya phrasingnya nggak bener, jadi nanti kalian mungkin mengucapkannya akan begini. Kudis ini, mungkin gitu ya, kudis, jadi kudis ini, bukan kudis ini ya, jadi kudis ini, itu maksudnya itu phrasing adalah pemenggalan kata yang benar gitu. Apa sih yang harus kalian ketahui supaya pemenggalan kata yang benar tuh, supaya kalian bisa memenggal kata yang benar? Yang pertama kalian harus memahami lagunya itu maknanya apa, liriknya bagaimana, terus kalau misalnya pakai bahasa asing tuh maksudnya artinya tuh kayak gimana gitu. Jadi intinya kalian harus paham makna dari lagu itu apa gitu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya intonasi. Oke, intonasi itu apa? Adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau misalnya suaranya nadanya harus tinggi, ya kalian nyanyikan tinggi. Ya walaupun nggak usah maksain gitu ya. Yang penting kalian udah usaha gitu ya. Atau kalau misalnya nada rendah, jadi bikin rendah gitu. Contohnya kayak lagu Indonesia Raya kayak kali ya, gini misalnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah itu kan nada tingginya kan kedengeran ya tinggi. Kalau nada rendah ya rendah gitu. Jadi nyanyi ini jangan yang datar aja, kayak misalnya gini, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah itu tuh kurang bagus intonasinya. Sampai sini paham? Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, lanjut ke teknik pernafasan. Nah, apa sih teknik pernafasan itu? Adalah cara mengolah nafas yang baik dan benar. Caranya gimana? Ada 3. Pertama adalah pernafasan dada. Ya, maksudnya pernafasan dada itu apa sih? Nah, yaitu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Paru-paru kita kan sampai sini ya, dari sini sampai sini kalau nggak salah ya. Jadi yang diisi cuma bagian sini doang nih. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, nafasnya pendek. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menghasilkan nada-nada yang rendah. Terus karena nafasnya pendek, penyanyi jadi mudah lelah. Nah, itu yang pernafasan dada. Kemudian pernafasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar. Jadi kalau kalian nafas, perutnya tuh jadi kayak mendung gitu ya, gendut, sehingga udara luar dapat masuk lebih banyak gitu. Tapi masuknya bukan ke rongga dada, tapi di bagian perut. Jadi kalau nafas perutnya jadi mengembang gitu ya. Apa yang terjadi? Pertama, udara cepat keluar. Kemudian paru-paru menjadi lemah. Kemudian karena udara cepat keluar dan paru-parunya lelah, penyanyi jadi cepat lelah. Nah, walaupun dia bisa menghasilkan suara yang keras. Nah, biasanya kalau orang teriak-teriak nih, dia menggunakan suara perut. Gitu. Oke, yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Caranya gimana? Dilakukan dengan menarik nafas banyak-banyaknya pada paru-paru. Paru-paru itu semua diisi dan dikeluarkan secara perlahan dan teratur. Diatur nafasnya gitu jadinya ya. Nah, nafasan ini adalah pernafasan yang paling cocok digunakan untuk bernyanyi. Kenapa? Karena udaranya dikeluarkan perlahan, jadinya nafasnya bisa jadi panjang dan penyanyi tidak mudah lelah. Sampai sini dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami dan dipraktikkan ya nanti di rumah. Oke, lanjut.
Nah, sekarang tips menjaga kesehatan organ suara. Caranya gimana? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ya. Pokoknya protein nabati, hewani, semuanya dikonsumsi dengan tepat, ya. Ada porsi-porsinya sendiri-sendiri, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan kebanyakan begadang, ya. Begadang, nungguin si dia balas chat gitu, atau enggak main game sampai malam gitu, tuh nggak usah ya, dikurang-kurangi, sayang-sayang badannya. Kemudian olahraga teratur, walaupun nggak olahraga yang berat, yang penting olahraga yang teratur. Kemudian banyak minum air putih, ini penting. Dia nggak hanya menjaga organ suara, tapi menjaga seluruh tubuh kita gitu ya. Karena badan kita kan berapa persen ya, kalau nggak salah 80% ya kalau nggak salah itu air ya. Kemudian ada hindari rokok nih ya, kalian masih umur segini, sayang-sayang badannya ya, hindari rokok. Kemudian jauhi narkoba ya, ini juga nih harus hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah rajin berlari. Oke, sampai sini dapat dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti udah ngerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp ya, nggak usah japri, supaya teman-temannya pada tahu juga gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah paham, silahkan dikerjakan soal yang ada di Google Classroom-nya ya. Dan jangan lupa ditonton juga nih videonya, jangan langsung ngerjain gitu. Kita ngerjain nilainya jelek gitu ya. Dan dibaca bukunya. Oh ya, saya tadi lupa ingetin, harusnya kalian nyatet dulu ya itu. Dicatat nih semua yang saya omongin, terus dicatat tadi. Playback lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.